Jadi, konten yang sangat mudah untuk mencari viewers gitu ya, untuk mencari penonton dan subscriber itu adalah konten. Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan ini lagi hangat ya, maksudnya ya sebelum video ini kan aku habis giveaway giveaway handphone gitu ya. Dan aku ngerasakan satu yang sangat aneh gitu ya, fenomenanya cukup aneh. Ya, jadi setelah aku upload video giveaway dan aku umum pemenangnya, setelah aku itu ya view videoku jadi menurun gitu ya. Bahkan ada banyak yang unsub juga ya. Mungkin mereka yang baru datang dan hanya mengejar giveaway-nya terus mereka pergi gitu ya. Ya semoga yang menang giveaway-nya itu bukanlah orang yang seperti itu ya. Ya semoga yang menang videonya menang giveaway itu semoga hadiahnya bermanfaat ya, dan berguna juga buat dia, dan semoga berkah gitu. Oke, jadi di video ini kita nggak bahas itu sebenarnya. Di video ini kita mau bahas tips seputar YouTube ya, tentang konten yang sangat laku di YouTube untuk YouTuber pemula ya. Maksudnya di video ini aku mau tunjukin konten-konten yang laku gitu, laris, cocok untuk YouTuber pemula. Dan ini mungkin sangat penting banget buat kalian yang baru memulai YouTube. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung dan kalian adalah seorang YouTuber pemula, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Sebenarnya aku juga jarang sih ngomong kayak gitu ya, karena aku yakin pasti rata-rata penontonku itu orang-orang yang sudah tahu caranya subscribe gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi yang pertama adalah kunci sukses menjadi seorang YouTuber adalah menentukan topik konten yang cocok untuk dia gitu. Misal seperti ini ya, kan kita tahu sih kalau dia YouTuber pemula tuh kita pasti membutuhkan yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk menuju monetisasi. Dan itu sangat berat sekali ya, itu sangat berat sekali dan sangat lumayan berat lah untuk YouTuber pemula. Apalagi kita yang orangnya modalnya terbatas gitu ya, ngedit pakai handphone, terus ya seadanya alatnya terbatas. Kecuali Anda seorang YouTuber yang modalnya banyak gitu ya, mungkin itu nggak akan berat, kalian punya tim terus ya udah suruh aja orang dah kita buat konten dah. Alat-alat aku sediain semua dan suruh orang-orang yang udah terbiasa, yang udah pernah kerja di bagian situ gitu. Oke, jadi untuk menonton konten itu cukup gampang sih sebenarnya, cuman mungkin beberapa dari kalian banyak yang nggak tahu gitu. Jadi ini info sangat berguna buat kalian. Jadi konten yang sangat mudah untuk mencari viewers gitu ya, untuk mencari penonton dan subscriber itu adalah konten yang pertama itu konten tutorial. Kenapa aku bilang konten tutorial gitu ya? Sekitar 15% atau 30% tuh mereka yang nonton tutorial tuh menonton sampai habis. Misal nih, kalian buat tutorial bagaimana cara ngecengin rantai sepeda motor gitu ya. Memang kelihatannya sepele, tapi nonton bisa sampai ratusan ribu loh. Walaupun sepele seperti itu, dan rata-rata orang tuh nonton dari awal sampai habis karena memang tutorial tuh kan kita nonton dari awal sampai habis, namanya juga tutorial. Nah, mungkin kita nonton dari awal sampai tengah gitu, kecuali kan udah ngerti sebagian, mungkin seperti itu. Itu cukup laris ya. Kita bisa ambil contoh banyak yang YouTuber tutorial yang sukses seperti Karnisa Adlina ya. Jadi dia ngebahas konten seputar YouTube dan itu lumayan ya. Viewersnya memang besar-besar banget dan lumayan lah. Misalnya dia udah menuju ke 700 ribuan subscriber. Terus konten yang kedua adalah konten entertain atau bisa dibilang seperti konten hiburan ya. Konten hiburan itu terbagi jadi banyak ya. Bisa jadi komedi gitu ya. Terus bisa jadi jalan-jalan gitu, ngevlog gitu, itu juga ramai ya. Tapi kalau untuk aku saran sih buat kalian yang masih baru mulai itu jangan ngevlog dah, karena ngevlog itu ibarat kata Anda itu siapa sih, kenapa sih aku harus nonton video dia gitu. Misalnya kalian ngevlog belanja di mall dengan biaya dengan berapa ya, dengan uang 10 juta dapat apa aja, misalnya seperti itu. Ya kita lihat dulu dia itu siapa sih, kenapa sih harus nonton. Misalnya kan kalau artis-artis sih kayak gitu ya, fenomenanya seperti itu artis. Ya kita tahu belanja ini dengan ini ya kan. Misalnya beli motor dari hasil YouTube tahap apa, itu termasuk kategori ngevlog juga. Kita kan menceritakan kehidupan kita, itu termasuk dari vlog. Kalau untuk kita sendiri itu bermula yang modalnya terbatas, lebih baik itu nggak usah, karena siapa sih dia gitu ya, apa sih gitu. Jadi gitu loh, maksudnya paham kan? Anda nggak terkenal gitu terus tiba-tiba ngevlog kayak gitu, siapa sih itu gitu sih, ngapain sih gitu, pamer atau apa kan gitu. Jadi kalau artis mah biasa, tapi itu enggak ya. Jadi yang tadi itu aku bilang yang pertama tadi itu adalah konten tutorial dan kedua adalah konten hiburan. Terus bisa seperti komedi sketsa gitu yang lucu-lucu gitu ya. Itu nggak memandang siapapun bisa melucu, siapapun bisa buat sketsa. Banyak orang sukses dari komedi seperti kita lihat sendiri, seperti Mak Ile, Mak Betty gitu ya. Terus siapa tuh Cabita siapa tuh namanya Gondrong Keribu itu, aku juga agak lupa itu. Pokoknya itulah pokoknya. Dia itu salah satu contoh ya. Memang kalau komedi itu kita nggak bisa nonton setengah juga. Kita masih penasaran gimana sih endingnya, kan seperti itu sih.
Ya jadi dua itulah sebenarnya yang menurut aku sangat cukup worth it untuk dijadikan konten awal-awal kalian gitu. Ya tutorial, komedi, sama tingkat kesulitan juga sama. Untuk tutorial itu kita harus punya ilmu. Misalnya kan nggak punya ilmu nih, apa sih yang mau aku bagian di YouTube itu, ilmu apa sih? Ya paling nggak kalian belajar dulu, paling nggak kalian punya kasus misalnya. Nah kalau kasus itu biasanya kalau aku pribadi sih aku bisa kasih tutorial karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Jadi semacam masalah yang aku hadapin misalnya seperti bagaimana caranya mendapatkan subscriber dengan cepat misalnya. Jadi aku ngalamin hal itu, jadi aku searching mengenai hal seperti itu sampai akhirnya aku tahu dan akhirnya aku jadikan tutorial di konten aku. Jadi ilmu yang aku bagian itu berupa tutorial seperti itu. Dan kalau untuk hiburan sih komedi, memang sih komedi itu bisa dibilang agak susah sih untuk pengeditannya, perlu ketelitian juga. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk awal sih youtuber pemula ya semaksimal mungkin aja lah apa yang ada kalian punya gitu kan, apa yang kalian miliki, alat apa yang kalian punya ya kalian maksimalkan aja kegunaannya dan fungsinya. Dan suatu saat nanti pasti ada ponakan kok, mungkin lama-lama kan jadi ngerti gimana sih caranya buat konten itu yang bagus jadi orang betah nonton gitu. Gimana cara bicara yang enak gitu ya. Kalau aku sendiri sih kalau bicara ya memang kayak gini bicaranya memang gitu ya. Tapi ya semoga kalian juga suka dengan konten-konten aku karena aku dari komitmen sih gimana caranya aku buat konten yang bermanfaat dan berguna gitu, jadi orang-orang suka dan berguna lah, pokoknya nggak mau buzzer lah buat konten-konten gitu ya maksud aku. Jadi mungkin dua itu aja sih yang penting sebenarnya, yang dasar banget menurut aku ya, konten tutorial, konten hiburan itu dia. Terus apa lagi ya, belum ada sih, masih itu aja yang menurut aku sangat worth it. Banyak orang yang sukses gara-gara itu di YouTube. Dan saran aku buat kalian sih tetap jangan putus asa ya, walaupun view-nya sedikit gitu ya, banyak yang nonton tapi banyak nggak subscribe ya, memang seperti itu. Mending kalian semangat terus menjaga konten-konten yang bermanfaat dan berguna, dan pokoknya ya sendiri nggak akan keberatan buat konten seperti itu gitu. Kalau aku pengalaman sendiri sih, aku ya pengalaman aku sendiri sih untuk mengejar subscriber dan 4.000 jam tayang itu, aku waktu itu buat konten ya, waktu itu lagi tren namanya bawa petu kayak, pokoknya berarti lah bawa petu, samurai gitu ya dan sebagainya. Dan aku juga waktu itu buat konten alasan kenapa tokek itu bisa harganya gitu, tentunya dengan pakar-pakar yang benar. Itu kan termasuk kategori bisa dibilang itu tutorial lah ya kan, orang-orang berbicara mengenai membahas sesuatu ya kan, membahas sesuatu yang dia kuasai lalu di share kepada orang lain. Ya semacam apa ya, ya semacam tutorial atau pengetahuan gitu lah ya. Jadi seperti itu konten yang aku buat awal-awal itu. Jadi pada situ kontennya lagi naik dan akhirnya ya banyak subscriber, banyak penonton, dan terkejar 4.000 jam tayang pada saat itu. Intinya kita buat konten yang bagus-bagus aja lah, yang baik-baik aja lah. Intinya kalau kita baik sama orang lain ya, kan konten kalau tutorial dan hiburan kan kita baik sih, kita menyajikan konten yang berpendidikan. Misalnya kan tutorial itu ilmu gitu kan, terus kalau hiburan itu kan orang jadi tertawa aja kan, itu bagus, berarti bagus buat kita, bagus juga buat mereka. Jadi ya namanya orang berbuat baik tentu pasti dimudahkan urusannya, seperti itu. Intinya jadi konten yang bagus aja lah, nggak usah yang berlebihan. Ya nggak ngelarang kalian buat konten prank atau apa, itu ya terserah kalian sih. Kalau menurut aku sendiri sih di jalan aku lebih kepada ke tutorial dan entertain aja, hiburan gitu. Intinya tetap berkarya, tetap membangun, dan tetap menghibur lah gitu. Dan mungkin teman-teman nih masih ada yang bingung terus mau tanya-tanya, kalian bisa langsung komentar aja di bawah ini. Jangan sungkan dan jangan ragu. Pokoknya aku tuh kalau ada orang komentar pasti aku jawab kok. Kalau aku baca pasti aku jawab. Ini kalau rame banget ya mungkin aku baca. Tapi sebisa aku pasti aku jawab komentar kalian di bawah. Atau kalian mau DM Instagram aku di @mjofficial bisa juga. Kalau punya kritik dan saran juga bisa langsung DM di sana, atau ya apapun itulah, insya Allah aku bisa balas. Dan kita semua adalah ya hubungan antara kita berdua lah ya kan, antara subscriber dan juga seorang content creator. Ya kira-kira seperti itulah. Dan mungkin gitu aja video mengenai bagaimana caranya kita memulai YouTube dengan konten-konten yang banyak ditonton oleh orang lain. Maksudnya konten-konten yang rame gitu, yang bermanfaat dan gampang cari subscriber, serta gampang juga buat mengejar jam tayang seperti itu. Dan oke, mungkin gitu aja. Sekian dari saya. Oke, Bapak. Oke, mungkin gitu aja video mengenai tips bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang di awal-awal kita buat video ya. Bisa dibilang seperti itu juga sih kontennya. Oke, bersama saya Jenal, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam MJ Official.